Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, untuk saat ini kita akan masuk ke pelajaran fikih di kelas 5. Dan kita akan membahas materi kurban. Bagian pertama. Di bagian pertama ini yang akan kita bahas yaitu mengenai yang pertama pengertian dan hukum kurban. Pengertian kurban. Kurban disebut juga al-udhiyah, yaitu binatang ternak yang disembelih pada hari raya Nahar atau hari raya Idul Adha ya, hari raya haji. Nah, adapun menurut bahasa, kurban itu artinya adalah dekat atau mendekat. Sementara menurut istilah syara atau hukum Islam, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari-hari tasyrik ini karena Allah untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian disyariahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti disampaikan dalam hadis, Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya, tiada satu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia atau pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Lalu yang kedua yaitu membahas mengenai hukum kurban. Berkurban ini hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW atas orang yang memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut. Jadi sunnah muakkad dan ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama yaitu Islam. Nah, dia harus beragama Islam. Yang kedua merdeka atau bukan hamba sahaya. Karena pada zaman dulu itu ada namanya perbudakan ya. Yang ketiga yaitu mampu untuk berkurban. Nah, jadi kalau belum mampu untuk melaksanakan kurban maka tidak mengapa. Yang keempat yaitu baligh lagi berakal. Nah, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Kautsar, Inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini merupakan dalil dari dilaksanakannya kurban tersebut ya. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk berkurban dan ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Nah, dan ukuran mampu berkurban ini hakikatnya sama dengan kemampuan seorang hamba mengeluarkan sedekah ya, yakni mempunyai kelebihan harta atau uang. Setelah terpenuhi semua kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan, dan kebutuhan penyempurnaan yang umum bagi seseorang. Jika seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, dia terbebas dari menjalankan sunnah kurban. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda juga sebagai berikut ya.
yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Aku disuruh menyembelih kurban. Kurban itu sunnah bagi kamu sekalian." Nah, dan hukum sunnah ini bisa menjadi wajib oleh salah satu sebab berikut. Nah, yang tadinya sunnah bisa jadi wajib karena sebab berikut. Apa? Yaitu yang pertama, jika seseorang bernazar untuk berkurban. Ya, jika seseorang itu bernazar untuk berkurban, maka kurbannya menjadi wajib ya, bukan sunnah muakkad lagi. Dan yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli atau memiliki hewan tersebut, ini adalah hewan udhiyah atau kurban, atau dengan perkataan yang bermakna sama. Jadi, ketika membeli hewan ini, dia mengatakan bahwa hewan ini adalah hewan kurban. Nah, maka hewan ini wajib untuk menjadi hewan kurban ya. Selanjutnya yaitu yang kedua, membahas tentang waktu dan tempat pelaksanaan kurban. Yang pertama, waktu pelaksanaan kurban. Waktu melaksanakan ibadah kurban ini adalah setelah sholat Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah ya. Nah, dan berakhirnya adalah saat terbenamnya matahari atau sebelum maghrib pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut yang artinya, siapa saja yang menyembelih kurban sebelum sholat Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya. Dan siapa saja yang menyembelih kurban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan ia telah menjalankan aturan Islam. Jadi ada waktunya ya, waktu pelaksanaannya. Jika dilaksanakan sebelum sholat Idul Adha, maka itu bukan termasuk kurban ya, tapi itu penyembelihan biasa ya. Nah, dan menyembelih kurban ini sebaiknya pada siang hari, bukan pada malam hari, pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan tadi. Nah, menyembelih pada malam hari ini hukumnya sah, tetapi makruh. Yang kedua yaitu tempat pelaksanaan kurban. Nah, tempat pelaksanaan kurban ini diutamakan di dekat tempat sholat Idul Adha di mana kita sholat. Nah, tapi itu tidak wajib ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengizinkan penyembelihan hewan kurban di rumah sendiri. Nah, ini adalah seperti yang disampaikan bahwa sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyembelih kurban di manhar, yaitu pejagalan atau rumah pemotongan hewan. Nah, jadi diutamakannya di dekat tempat kita sholat Idul Adha, tapi tidak mengapa juga di tempat yang lain. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Nah, yang pertama jenisnya ya. Jenis hewan yang dijadikan kurban itu adalah ada unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba ya. Nah, selain 3 hewan tersebut, misalnya ayam, bebek, ikan, itik, ya itu tidak boleh dijadikan kurban ya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Nah, dalam bahasa Arab, kata bahimatul an'am atau binatang ternak hanya mencakup, binatang ternak ini mencakup unta, sapi, dan kambing ya, bukan yang lainnya. Adapun kerbau disamakan dengan sapi. Nah, seekor domba atau kambing kurban untuk seorang dan seekor unta, sapi, atau kerbau untuk 7 orang ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika kami berada di Mina, didatangkan kepadaku setumpuk daging lembu atau sapi. Maka aku bertanya,
"Daging apakah ini?" Orang yang membawa daging itu menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berkurban untuk istri-istri beliau dengan seekor sapi." Hadis riwayat Bukhari. Nah, pada hadis lainnya juga dinyatakan yang artinya Jabir bin Abdullah berkata, "Kami telah berkurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang." Jadi untuk sapi atau kerbau untuk 7 orang ya, tapi kalau kambing atau domba hanya untuk 1 orang. Nah, yang kedua yaitu kondisi hewan kurban. Nah, jadi tadi jenisnya sudah kita ketahui, tapi setelah itu kita juga harus melihat kondisi hewan kurbannya juga ya. Nah, hewan yang dikurbankan haruslah sehat dan sudah cukup umur. Tidak boleh ada cacat atau cedera pada tubuhnya. Nah, karena apa? Karena kurban ini merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi diusahakan hewan yang dikurbankan harus berkualitas bagus, bukan kualitas sembarangan. Nah, dan berikut ini tidak dibenarkan berkurban dengan hewan yang pertama, matanya buta sebelah. Yang kedua, matanya rabun ya. Yang ketiga, jalannya pincang. Yang keempat, kakinya lemah serta kurus. Ya, nggak boleh berarti. Yang kelima, tidak ada sebagian tanduknya. Yang keenam, tidak ada sebagian kupingnya. Yang ketujuh, terpotong hidungnya. Yang kedelapan, pendek ekornya karena terpotong atau putus. Nah, dan yang terakhir yaitu menderita penyakit atau dalam keadaan sakit si hewan tersebut. Nah, adapun hewan-hewan yang diperbolehkan untuk kita jadikan kurban tersebut, nah hendaknya harus memenuhi ketentuan atau syarat-syarat sebagai berikut. Jadi ada syarat-syaratnya ya, hewan yang akan dikurbankan ini. Yang pertama, baik tanduknya. Nah, tanduknya harus baik ya, tidak ada yang patah. Yang kedua, terhindar dari cacat seperti sakit-sakitan, buta sebelah matanya atau kedua matanya, kurus atau pincang dan sebagainya ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di antara kami dan bersabda, 4 macam tidak boleh untuk kurban, yaitu hewan yang buta sebelah mata, hewan yang buta sebelah, yang nyata butanya, sakit yang nyata sakitnya, pincang yang nyata pincangnya, dan tua yang tidak mempunyai sumsum. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu hewan yang tidak sobek telinganya, tidak ompong gigi depannya, tidak putus ekornya, tidak dalam keadaan hamil dan sebagainya ya. Ini syaratnya berarti hewannya tidak boleh seperti itu ya. Yang keempat yaitu cukup umur. Nah, yang ditentukan dan cukup umur yang ditentukan dan patut dijadikan kurban. Nah, jadi untuk usianya juga untuk umurnya ada batasannya ya. Nah, yang untuk kambingnya harus sudah berumur 1 tahun masuk tahun kedua. Nah, kambing ini disebutnya dha'nun. Yang kedua yaitu kambing Jawa. Nah, umur kambing Jawa ini umurnya harus 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, ini disebutnya ma'zun. Yang ketiga, kerbau atau sapi. Umurnya harus 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, ini disebut bakorun atau jamusun. Yang terakhir yaitu unta. Nah, unta ini cukup berumur 5 tahun, masuk tahun ke-6. Nah, dan unta ini disebut dengan ibilun. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Itulah pembahasan mengenai materi kurban di bagian pertama. Untuk materi selanjutnya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.